Perkenalkan, nama saya Elsa Syadari dengan NIM 23105022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan politik untuk sekolah dasar. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran PKN. Konsep dasar pembelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran politik sejak dini. Pembelajaran PKN berfungsi sebagai wahana dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta rasa kebangsaan yang kuat pada peserta didik. Dalam implementasinya, pembelajaran PKN harus didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Selanjutnya, pendidikan politik di sekolah dasar. Pendidikan politik di sekolah dasar bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada peserta didik tentang konsep-konsep dasar politik, kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui pendidikan politik, peserta didik dapat memahami pentingnya partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi serta bagaimana sistem pemerintahan bekerja. Dalam pelaksanaannya, pendidikan politik di sekolah dasar dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia peserta didik. Pengajaran dapat dilakukan melalui permainan simulasi pemilu, diskusi kelompok, serta penggunaan media interaktif yang menarik. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran PKN. Pendekatan pembelajaran PKN. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual yaitu menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik agar mereka dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendekatan partisipatif, yaitu mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, kerja kelompok, simulasi, dan pemahaman peran guna meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep politik dan kewarganegaraan. Yang ketiga, pendekatan interdisipliner, yaitu mengintegrasikan konsep-konsep dari berbagai bidang dari ilmu seperti sejarah, sosiologi, dan hukum dalam pembelajaran PKN agar peserta didik mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Yang keempat, pendekatan berbasis nilai, yaitu menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan demokrasi melalui kegiatan pembelajaran yang menekankan pembentukan karakter. Dan yang terakhir, yang kelima, pendekatan kritis. Mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis dalam menganalisis berbagai peristiwa sosial dan politik sehingga mereka mampu menilai informasi secara objektif dan mengambil keputusan yang bijaksana. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pendidikan politik dalam pembelajaran PKN, diperlukan beberapa strategi yang tepat, yaitu yang pertama, diskusi kelas, yang kedua, simulasi dan role playing, yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek, yang keempat, penggunaan media interaktif, yang kelima, studi kasus, dan yang keenam, kunjungan lapangan. Selanjutnya, jenis media dalam pembelajaran PKN itu ada beberapa, yaitu yang pertama media cetak, yang kedua media visual, yang ketiga media audiovisual, yang keempat penggunaan media interaktif, yang kelima media digital, yang keenam media simulasi. Pemanfaatan media dalam pendidikan politik. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman konsep. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep, yaitu
Media audiovisual dan digital dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep politik yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, menumbuhkan minat dan partisipasi. Menggunakan media interaktif seperti video, diskusi, podcast, dan forum online dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam memahami isu-isu politik. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran kritis. Studi kasus melalui media cetak dan digital dapat membantu peserta didik menganalisis peristiwa politik dan sosial yang lebih kritis. Yang keempat, membantu simulasi proses demokrasi. Contohnya itu media simulasi seperti permainan peran dan pemilu virtual dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata tentang sistem demokrasi dan pemerintahan. Yang terakhir, yang kelima, memfasilitasi diskusi kelas. Dengan menggunakan berita dan media cetak atau digital, guru dapat mengajak peserta didik berdiskusi tentang isu-isu politik terkini sehingga mereka terbiasa berpikir analitis dan reflektif. Selanjutnya, evaluasi dalam pembelajaran PKN boleh berupa tes tertulis, yang kedua observasi, yang ketiga portofolio, dan yang keempat wawancara. Yang selanjutnya, teknik asesmen dalam pendidikan politik. Asesmen dalam pendidikan politik bertujuan untuk menilai efektivitas metode pembelajaran serta perkembangan pemahaman peserta didik mengenai konsep politik dan kewarganegaraan. Beberapa teknik asesmen yang diterapkan yaitu yang pertama, asesmen formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik, misalnya melalui kuis dan diskusi kelas. Yang kedua, asesmen sumatif. Dilaksanakan di akhir suatu topik atau periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian hasil belajar seperti ujian atau proyek akhir. Selanjutnya, self-assessment. Mengajak peserta didik menilai pemahaman mereka sendiri melalui jurnal reflektif atau kuesioner. Selanjutnya, per-assessment. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling menilai hasil kerja teman sekelas mereka seperti dalam kegiatan debat atau presentasi kelompok. Selanjutnya, performance-based assessment. Menilai keterampilan peserta didik dalam menerapkan konsep politik melalui simulasi, studi kasus, atau proyek berbasis masalah. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu pembelajaran PKN sebagai pendidikan politik di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kesadaran politik peserta didik sejak dini. Melalui pendekatan strategi dan media pembelajaran yang tepat, peserta didik dapat lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Evaluasi dan teknik asesmen yang diterapkan dalam pembelajaran PKN juga sangat berperan dalam mengukur pemahaman dan keterlibatan peserta didik dalam aktivitas kewarganegaraan. Penerapan pendidikan politik dalam PKN harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar dapat menghasilkan generasi muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang demokrasi, hak asasi manusia, serta nilai-nilai kebangsaan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.